Bayangkan, seorang menantu yang polos, tinggal serumah dengan ayah mertuanya. Awalnya hanya obrolan ringan di teras rumah, lalu berubah jadi sentuhan kecil yang seharusnya tak pernah terjadi. Dari tatapan mata yang terlalu lama, sampai momen ketika jarak di antara mereka hilang begitu saja. Rasa nyaman berubah jadi godaan, dan perlahan, hubungan terlarang pun mulai tumbuh, meski mereka tahu itu bisa menghancurkan segalanya. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah menantu yang lugu yang kerap digoda oleh mertuanya sendiri. Beginilah ceritanya. Bandung sore itu terasa hangat. Langit oranye berpadu dengan udara sejuk khas pegunungan. Di sebuah rumah sederhana, Rina, wanita muda berusia 23 tahun, baru saja resmi menjadi bagian keluarga baru. Wajahnya masih terlihat canggung, langkahnya pun serba hati-hati. Ia bukan tipe wanita yang banyak bicara, apalagi di depan orang yang belum akrab. Hari itu, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan ayah mertuanya, Pak Dedi, seorang pria 55 tahun dengan sorot mata tajam namun ramah. Pertemuan itu seharusnya biasa saja, hanya sapaan formal antara menantu dan mertua. Tapi entah kenapa, ada rasa lain yang berputar di udara. Pak Dedi menatap menantunya yang lugu itu dengan pandangan sulit dijelaskan. Sementara Rina hanya menunduk, malu-malu, tak menyadari bahwa sikap polosnya justru membuat suasana semakin tegang. Di ruang tamu, mereka duduk berhadapan. Obrolan seadanya mengalir, tapi ada jeda hening yang terasa aneh. Rina sesekali mencuri pandang, lalu buru-buru mengalihkan tatapannya. Pak Dedi mencoba menahan diri, menampilkan sikap seorang ayah, tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai bergerak. Malam itu, ketika semua anggota keluarga lain sibuk dengan aktivitas masing-masing, momen pertama itu terus terbayang. Seolah ada sesuatu yang diam-diam terbuka, sebuah pintu kecil yang tidak seharusnya. Rina belum sadar apa yang sebenarnya terjadi, tapi Pak Dedi tahu, perasaan yang muncul ini berbahaya. Namun justru disitulah cerita tak terduga ini akan dimulai. Hari-hari pertama Rina tinggal di rumah mertua berjalan perlahan. Ia mulai terbiasa dengan suasana rumah di Bandung itu. Udara pagi yang dingin, suara ayam berkokok, dan hiruk-pikuk kecil dari para tetangga. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia sadari. Ada sepasang mata yang selalu memperhatikannya. Pak Dedi, ayah mertuanya sendiri. Dari teras, dari ruang tamu, bahkan saat pura-pura sibuk di kebun kecil belakang rumah, ia sering mencuri pandang. Bukan dengan tatapan kasar, melainkan tatapan penuh rasa kagum. Rina memang berbeda dengan menantu yang dibayangkan sebelumnya. Lugu, sederhana, sopan, dan tidak pernah membantah. Setiap gerak-geriknya seakan menenangkan hati, tapi justru membuat Pak Dedi berperang dengan pikirannya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya rasa kagum biasa, perasaan seorang ayah pada menantunya. Tapi semakin ia berusaha menyangkal, semakin sulit untuk mengabaikan detak jantung yang selalu berlari setiap kali Rina tersenyum atau sekadar menyapanya dengan lirih. "Bapak sudah makan?" Rina, di sisi lain, benar-benar tak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya melakukan kewajibannya sebagai menantu. Menyapu halaman, menyiapkan teh, atau sekadar menemani ngobrol sebentar. Tak pernah ia bayangkan bahwa kebaikan kecilnya justru menumbuhkan sesuatu yang salah di hati sang mertua. Dan di setiap tatapan yang diam-diam itu, perlahan terbentuk sebuah rahasia besar. Rahasia yang jika suatu hari terungkap, bisa menghancurkan segalanya. Malam itu hujan turun deras di Bandung. Angin berhembus kencang, membuat jendela rumah berderit. Tiba-tiba, listrik padam. Rumah yang biasanya ramai mendadak gelap gulita. Rina yang sedang membereskan dapur terdiam, wajahnya pucat. Ia memang penakut. Sejak kecil selalu gelisah saat gelap. Dengan langkah pelan, ia mengambil lilin di meja, menyalakannya,
lalu duduk di ruang tamu sambil memeluk kedua tangannya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah. Pak Dedi muncul membawa senter. "Rina, nggak usah takut. Bapak ada," ucapnya tenang, sambil menaruh lampu darurat di meja. Rina hanya mengangguk kecil. Matanya menatap nyala lilin yang bergetar diterpa angin dari celah jendela. Hening. Hanya ada suara hujan menetes di atap dan sesekali petir menyambar. Suasana semakin canggung ketika Pak Dedi ikut duduk di sofa. Hanya berjarak 1 lengan dari menantunya itu. Jarak yang terlalu dekat. Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Entah karena takut gelap atau karena kehadiran mertuanya. Pak Dedi mencoba menjaga diri. Namun di dalam hatinya ada pergulatan besar. Bayangan wajah polos Rina di bawah cahaya lilin terasa begitu jelas. Sesuatu yang tak pantas kembali muncul di pikirannya. Ia menarik napas panjang, berusaha keras menahan perasaan itu. Rina hanya diam, tapi kegugupan di wajahnya jelas terlihat. Malam itu berakhir tanpa kata-kata, tapi keduanya sama-sama tahu, ada sesuatu yang berubah. Batas yang sebelumnya aman kini terasa rapuh, seolah hanya menunggu waktu untuk runtuh. Pagi itu Bandung cerah. Udara dingin bercampur bau tanah basah sisa hujan semalam. Rina baru saja selesai mencuci piring ketika ibu mertuanya meminta tolong belanja ke pasar. Suaminya masih sibuk bekerja, jadi mau tak mau Rina pergi ditemani oleh Pak Dedi. Awalnya biasa saja, hanya perjalanan singkat ke pasar tradisional yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi siapa sangka, kebersamaan sederhana itu justru meninggalkan jejak dalam hati keduanya. Di sepanjang jalan, suasana sempat canggung. Rina hanya menunduk, sesekali menjawab singkat pertanyaan mertuanya. Namun, semakin lama, percakapan kecil mulai muncul. Tentang harga cabai yang makin naik, tentang tukang sayur langganan, hingga tentang masa kecil Rina di kampung. Pak Dedi mendengarkan dengan seksama. Sesekali tersenyum melihat cara Rina bercerita yang polos dan apa adanya. Sampai akhirnya, mereka tiba di pasar. Rina tampak kebingungan saat hendak menawar harga. Pak Dedi menahan tawa melihat kepolosannya, lalu dengan ringan ikut membantu menawar. Pedagang bahkan sampai terkekeh melihat interaksi keduanya. Rina hanya tersipu, merasa malu tapi juga hangat karena ada yang membimbingnya. Dalam perjalanan pulang, suasana berubah. Tidak ada lagi canggung, tapi justru terasa terlalu nyaman. Rina duduk di boncengan motor. Angin pagi menerpa wajahnya. Pak Dedi di depan menggenggam setang erat, menahan gejolak yang makin sulit dikendalikan. Ia sadar, setiap kebersamaan kecil seperti ini membuatnya semakin tenggelam. Rina mungkin tidak paham sepenuhnya, tapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa tenang, tapi juga ada perasaan asing yang membuatnya bingung. Sebuah kebersamaan yang seharusnya wajar, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak hari mereka ke pasar bersama, ada sesuatu yang berubah dalam diri Pak Dedi. Semakin hari, perasaannya terhadap Rina makin sulit ia kendalikan. Ia sering mendapati dirinya menunggu momen kebetulan untuk sekadar melihat menantunya lewat atau mendengar suaranya di dapur. Tapi setiap kali perasaan itu muncul, ia langsung dihantam rasa bersalah. Di kamarnya, Pak Dedi sering duduk termenung sendirian. "Apa yang sudah aku lakukan? Ini salah besar," gumamnya pelan. Ia tahu betul, Rina adalah istri sah dari anak kandungnya sendiri. Menaruh rasa pada menantu sama saja dengan mengkhianati keluarga. Namun, entah mengapa, semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat pula tarikan itu. Sementara itu, Rina tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Ia tidak pernah curiga bahwa sikap sederhana dan kelembutannya justru membuat ayah mertuanya terjebak dalam perasaan yang salah. Kadang ia heran, mengapa Pak Dedi tiba-tiba bersikap dingin, seakan menghindar. Tapi di saat lain, sikapnya justru terlalu perhatian. Hal itu membuat Rina bingung, meski ia selalu menepis pikiran buruk. Malam-malam Pak Dedi terasa panjang. Ia berbaring di ranjang tapi sulit tidur. Bayangan wajah polos menantunya hadir begitu jelas, membuat dadanya sesak. Ia ingin berhenti, tapi tidak bisa. Perasaan itu seperti api kecil yang semakin ditiup angin.
Semakin ia lawan, semakin menyala. Hari demi hari, perang batin itu makin menyiksa. Antara keinginan untuk tetap menjadi ayah mertua yang terhormat, atau menyerah pada perasaan yang ia tahu akan membawa kehancuran. Dan dalam diam, ia sadar, cepat atau lambat, rahasia ini bisa saja meledak. Sore itu, suasana rumah terasa tenang. Angin bandung berhembus pelan, membuat daun-daun mangga di halaman bergoyang. Rina sedang menyapu halaman depan, mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat seadanya. Ia tampak serius, sesekali mengusap keringat di dahinya. Dari teras, Pak Dedi duduk di kursi kayu sambil pura-pura membaca koran. Namun sebenarnya, matanya lebih sering menatap ke arah menantunya. Pandangan itu bertahan lama, terlalu lama. Tatapan seorang pria yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Rina tak menyadarinya pada awalnya, sampai tanpa sengaja ia menoleh. Seketika tatapan mereka bertemu. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat jantung Rina berdegup kencang. Ada sesuatu di mata Pak Dedi yang sulit ia pahami, bukan sekadar tatapan mertua pada menantu, ada sesuatu yang lain. Rina buru-buru menunduk, lalu mempercepat sapuannya. Wajahnya memanas, meski ia sendiri tak tahu mengapa. Perasaan asing itu membuatnya canggung. Ia mencoba bersikap biasa, tapi sejak kejadian itu, suasana jadi kaku. Pak Dedi pun terkejut pada dirinya sendiri. Ia sadar Rina baru saja menangkap pandangan yang tidak seharusnya. Beberapa menit kemudian, Rina masuk ke dalam rumah dengan langkah tergesa. Pak Dedi tetap di teras, meletakkan korannya, menarik napas panjang, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Astagfirullah, apa yang aku lakukan?" gumamnya lirih. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Ada jarak yang aneh, ada rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Dan diam-diam, sebuah garis tipis mulai terlukis di antara mereka. Garis yang seharusnya tidak pernah ada, tapi kini sulit dihapus. Beberapa hari setelah kejadian tatapan itu, Rina mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sikap ayah mertuanya berbeda. Pak Dedi terlihat terlalu perhatian, seakan selalu punya alasan untuk berada di dekatnya. Kadang membantu menjemur pakaian, kadang ikut masuk dapur hanya untuk sekadar mengambil air minum. Bahkan hal sepele seperti memperbaiki keran bocor pun ia lakukan tepat saat Rina sedang berada di sana. Awalnya Rina berpikir mungkin ini hanya perasaan berlebihan. Namun, semakin lama, ia tak bisa mengabaikan keanehan itu. Mengapa setiap kali ia membutuhkan sesuatu, Pak Dedi selalu ada lebih dulu? Mengapa tatapan mata itu semakin sering ia tangkap? Meski cepat-cepat dialihkan, hatinya mulai gelisah. Malam hari, Rina terbaring di kamar sendirian. Suaminya sedang lembur bekerja. Ia menatap langit-langit. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Apa aku terlalu sensitif? Atau memang ada sesuatu yang beliau sembunyikan? Gumamnya dalam hati. Di sisi lain, ada bagian kecil di hatinya yang tak bisa ia bohongi. Perhatian itu, sesekali, membuatnya merasa nyaman. Pak Dedi pun tak kalah tersiksa. Ia tahu dirinya mulai kelewat batas. Ia sadar, sekecil apapun sikapnya, bisa menimbulkan prasangka. Namun ia tidak sanggup sepenuhnya menjauh. Ada perasaan yang makin tumbuh, meski ia tahu itu berbahaya. Hari demi hari, rahasia ini semakin sulit ditutup rapat. Rina berusaha menepis setiap rasa aneh yang muncul, tapi kegelisahan itu semakin jelas. Dan dalam diam, keduanya tahu, cepat atau lambat, sesuatu pasti akan pecah. Sore itu langit Bandung gelap, awan tebal menutup cahaya matahari. Rina baru pulang dari warung, membawa kantong belanjaan kecil. Namun baru beberapa langkah dari gerbang, hujan deras turun mendadak. Rina panik, menutupi kepala dengan tangan, berlari kecil tapi tetap basah kuyup. Tepat saat itu, Pak Dedi muncul dari dalam rumah sambil membawa payung besar. "Rina, sini, cepat berteduh," serunya. Tanpa pikir panjang, Rina menghampiri. Mereka berjalan berdua di bawah payung sempit itu. Tubuh mereka terpaksa berdekatan. Kantong belanjaan di tangan Rina bergoyang, sementara hujan deras mengiringi langkah mereka menuju teras rumah.
Sesaat, waktu seakan berhenti. Rina bisa merasakan bahu Pak Dedi yang hangat menempel di sisinya. Nafasnya terasa berat. Jantungnya berdebar tanpa alasan. Sementara Pak Dedi menunduk sedikit, berusaha menyembunyikan wajahnya yang mulai tegang. Ia tahu jarak mereka terlalu dekat, terlalu berisiko, tapi ia tidak mampu menjauh. Sampai akhirnya, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan ketika payung bergeser. Rina terdiam, wajahnya memanas. Ia buru-buru menarik tangannya, tapi getaran kecil itu terlanjur tertanam di hatinya. Hujan semakin deras, tapi di antara mereka berdua, badai yang lebih besar sedang bergejolak. Sesampainya di teras, Rina segera masuk ke dalam, berusaha menutupi kegugupannya. Ia tidak menatap sedikit pun ke arah Pak Dedi. Sementara pria itu berdiri kaku, memandang hujan, sambil berbisik dalam hati. "Ya Tuhan, sampai kapan aku bisa menahan ini?" Momen sederhana itu berubah menjadi titik baru. Sebuah kedekatan yang tidak pernah mereka rencanakan, tapi kini sulit dihindari. Hari-hari berikutnya, rumah itu terasa semakin sepi bagi Rina. Suaminya semakin sibuk dengan pekerjaannya di luar kota, pulang hanya seminggu sekali. Ia sering merasa kesepian, tapi tak pernah berani mengeluh. Dalam kesunyian itu, justru sosok Pak Dedi yang paling sering ada di dekatnya. Mulanya hanya sekadar menemani minum teh di sore hari, atau berbincang ringan di teras saat udara Bandung dingin menusuk. Namun semakin lama, obrolan mereka jadi semakin dalam. Tentang kehidupan, tentang masa lalu, bahkan tentang rasa kesepian. Rina terkejut. Ayah mertuanya bisa begitu terbuka padanya. Dan tanpa ia sadari, ia pun ikut nyaman berbagi cerita. Di ruang tamu, saat anggota keluarga lain sibuk dengan urusan masing-masing, mereka sering terjebak dalam percakapan panjang. Ada tawa kecil, ada canda sederhana. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, rasa keterikatan. Rina mulai takut. Ia bisa merasakan dirinya terlalu nyaman, lebih dari seharusnya. Pak Dedi pun gelisah. Ia tahu batas itu makin kabur. Ia seharusnya menjaga jarak, tapi justru makin mendekat. Setiap kali mendengar Rina tertawa, ada rasa hangat yang membuatnya lupa diri. Semakin lama, ia merasa seakan Rina mengisi kekosongan dalam hidupnya. Di kamar pada malam hari, Rina menutup wajahnya dengan bantal. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Pikirnya. Ia merasa bersalah, tapi sulit mengingkari getaran aneh itu. Dan semakin lama suaminya jarang di rumah, semakin besar pula ruang kosong yang diam-diam diisi oleh sang ayah mertua. Sebuah rahasia yang tak seorang pun tahu, pelan-pelan sedang tumbuh di balik dinding rumah itu. Malam itu, suasana rumah sunyi. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi lampu ruang tamu masih menyala. Pak Dedi duduk sendirian di sofa, menatap kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, terlihat ia tersenyum bersama anak, menantu, dan istrinya. Sebuah potret kebahagiaan yang seharusnya ia jaga. Tapi di balik tatapan itu, dadanya sesak. Ada pergulatan besar yang terus mengganggu pikirannya. Aku ini apa? Ayah macam apa yang bisa jatuh pada menantu sendiri? Gumamnya pelan. Kepalanya tertunduk. Kedua tangannya menggenggam erat. Ia merasa hina, merasa tidak layak. Namun anehnya, semakin ia menyalahkan dirinya, semakin besar perasaan itu tumbuh. Di kamar, Rina juga terjaga. Ia gelisah, memeluk bantal sambil menatap langit-langit. Bayangan sore bersama Pak Dedi di bawah payung masih begitu jelas. Ia menggigit bibir, berusaha menepis perasaan yang mulai muncul. Tidak boleh, ini salah, bisiknya. Tapi hatinya tetap berdebar setiap kali mengingatnya. Hari-hari berikutnya, ketegangan makin terasa. Pak Dedi sering berusaha menghindar, memilih keluar rumah atau menyibukkan diri di kebun. Namun setiap kali mendengar suara Rina di dapur atau melihat sosoknya lewat, hatinya langsung bergetar. Sementara Rina semakin bingung dengan dirinya sendiri, antara ingin tetap menjaga jarak, atau pura-pura tidak merasakan apa-apa. Dua hati itu sama-sama berperang, berusaha melawan perasaan yang tak seharusnya ada.
Namun semakin dilawan, semakin kuat ia tumbuh. Hingga pada akhirnya, mereka sadar, cepat atau lambat, benteng yang mereka bangun bisa runtuh kapan saja. Malam itu, rumah sudah mulai sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Rina sedang di dapur, menyiapkan teh hangat untuk ibu mertuanya. Tiba-tiba, gelas di tangannya hampir terlepas. Untung saja Pak Dedi yang baru saja masuk dapur cepat-cepat menangkapnya. Dalam sekejap, tangan mereka bersentuhan. Rina terdiam, matanya membesar. Sentuhan itu hanya sepersekian detik, tapi jantungnya berdetak begitu keras seakan-akan pecah. Pak Dedi pun terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Tangannya masih terasa hangat, meski gelas sudah kembali diletakkan di meja. "Maaf, Pak," ucap Rina pelan. Buru-buru menarik tangannya dan menunduk. Wajahnya merah. Ia tidak sanggup menatap. Pak Dedi menelan ludah, lalu hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Suasana dapur mendadak kaku. Hanya suara sendok beradu dengan cangkir yang terdengar. Malam itu, masing-masing membawa kegelisahan ke kamar mereka. Rina menutup wajah dengan selimut, berusaha melupakan getaran yang tadi ia rasakan. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas bayangan itu muncul. "Kenapa aku merasa begini? Aku salah," batinnya. Di kamarnya, Pak Dedi duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri. Sentuhan singkat itu seakan meninggalkan bekas yang sulit hilang. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku nggak boleh teruskan ini, tapi kenapa rasanya makin berat?" Sejak malam itu, hubungan mereka semakin berubah. Tak ada yang berani mengucap, tapi keduanya tahu, batas yang seharusnya tak pernah dilewati, kini sudah mulai retak. Hari-hari berikutnya, desas-desus mulai terdengar di sekitar lingkungan rumah. Awalnya hanya bisikan kecil dari tetangga yang sering melihat Rina dan Pak Dedi pergi bersama ke pasar atau sekadar duduk berdua di teras. Bagi mereka, itu mungkin hal biasa, tapi di mata orang lain, semua tampak janggal. Gosip pun perlahan menyebar. "Kenapa ya? Menantu sama mertua sering berdua? Suaminya kan jarang di rumah." Begitu suara yang terdengar lirih dari ibu-ibu kompleks. Rina sempat mendengarnya ketika belanja di warung. Wajahnya langsung memanas. Jantungnya berdetak kencang. Ia buru-buru pulang tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, Rina gelisah. Ia takut gosip itu sampai ke telinga suaminya. Apalagi, dalam hati kecilnya, ia tahu ada kebenaran yang sedang ia sembunyikan. Ia tak bisa menyangkal bahwa kedekatannya dengan Pak Dedi memang berbeda. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua masih wajar. Tapi rasa takut itu semakin menghantui. Pak Dedi pun mendengar kabar tersebut. Saat seorang tetangga dengan nada bercanda berkata, "Wah, akrab sekali sama menantu, Pak." Wajahnya langsung kaku. Malam itu ia duduk termenung lama di teras, merokok tanpa henti. Ia sadar, rahasia yang selama ini ia coba simpan mulai tercium orang lain. Di dalam rumah, suasana jadi aneh. Rina memilih banyak diam, menghindari tatapan. Pak Dedi pun menahan diri, berusaha terlihat biasa saja. Namun di balik semua itu, rasa cemas makin menumpuk. Keduanya tahu, jika gosip ini sampai ke telinga suami Rina, maka segalanya bisa berakhir buruk. Gosip itu bagaikan bom waktu. Mereka hanya bisa menunggu, sambil berharap tidak ada yang benar-benar terbongkar. Tapi diam-diam, keduanya tahu, kebersamaan mereka sudah terlalu jauh untuk dianggap sekadar kebetulan. Sejak gosip itu merebak, beban semakin berat bagi Rina maupun Pak Dedi. Hubungan mereka yang sebelumnya penuh dengan diam-diam kini berubah menjadi penuh rasa bersalah. Rina sering menangis sendirian di kamar ketika suaminya tak ada. Ia merasa dirinya kotor, merasa telah mengkhianati orang yang paling ia cintai. Namun anehnya, ketika mengingat momen bersama sang ayah mertua, ada bagian hatinya yang justru sulit melepaskan. Pak Dedi pun merasakan hal serupa. Malam-malamnya semakin panjang, dipenuhi rasa sesal. Ia menatap wajah istrinya yang tidur pulas, lalu memalingkan pandangan dengan hati teriris. "Aku suami macam apa? Ayah macam apa?
Kenapa aku bisa terjebak sejauh ini? Bisiknya lirih. Siang hari, suasana rumah terasa lebih dingin. Rina dan Pak Dedi hampir tak pernah berbicara lama. Mereka memilih menjaga jarak, namun justru itu membuat keadaan semakin aneh. Setiap kali berpapasan di dapur atau halaman, keduanya hanya saling menunduk, pura-pura sibuk. Tapi hati mereka sama-sama bergetar, karena yang mereka hindari sebenarnya bukan tatapan, melainkan perasaan itu sendiri. Bagi Rina, ini adalah titik terendah. Ia ingin lari, tapi kemana? Ia ingin jujur pada suaminya, tapi itu sama saja dengan menghancurkan rumah tangga. Sementara Pak Dedi mulai merasa dirinya hanyalah seorang ayah yang gagal. Ia takut jika suatu hari rahasia ini terbongkar, semua akan hancur. Keluarga, kehormatan, bahkan masa depan cucu yang belum lahir. Dalam diam, keduanya sama-sama terjebak antara rasa cinta yang terlarang dan ikatan keluarga yang seharusnya mereka jaga. Mereka tahu, semakin lama dibiarkan, semakin dalam mereka tenggelam. Namun di titik itu, tak ada jawaban yang bisa melepaskan mereka dari belenggu. Setelah berhari-hari diliputi rasa bersalah, Pak Dedi akhirnya sampai pada titik di mana ia tak sanggup lagi menanggung beban. Malam itu ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya menyala redup. Rokok di tangannya sudah habis setengah. Tapi belum sekalipun ia hisap. Pandangannya kosong, pikirannya kalut. Ia sadar, kalau terus seperti ini, semuanya bisa hancur. Rina yang baru saja keluar dari kamar melihatnya. Ia sempat ragu untuk mendekat, tapi akhirnya duduk tak jauh dari sana. Suasana hening, hanya jam dinding yang berdetak keras. Akhirnya, Pak Dedi membuka suara. Rina, kita nggak bisa terus kayak gini. Aku takut semua terbongkar. Aku juga nggak mau kamu menderita karena aku. Suaranya serak, nyaris bergetar. Rina menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi, Pak, aku juga nggak tahu harus gimana. Semakin saya menjauh, hati saya justru makin sakit. Tapi kalau dekat, saya takut semuanya berakhir buruk. Air mata jatuh di pipi Rina. Pak Dedi mengepalkan tangan, berusaha menahan gejolak dalam dirinya. Ia ingin meraih Rina, tapi ia tahu itu hanya akan membuat semuanya lebih sulit. Mulai besok, kita harus jaga jarak. Aku akan banyak keluar rumah. Kalau perlu, aku cari kerjaan di luar kota. Kata-kata itu menghantam Rina seperti petir. Wajahnya pucat, hatinya hancur. Bayangan hidup tanpa kehadiran Pak Dedi terasa begitu berat. Tapi ia tahu pria itu benar. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan keluarga adalah dengan menjauh, meski harus mengorbankan perasaan. Malam itu, keduanya hanya bisa menangis dalam diam. Ada cinta yang ingin mereka genggam, tapi harus dilepas demi menjaga sesuatu yang lebih besar, keluarga. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, suasana rumah benar-benar berubah. Pak Dedi mulai jarang terlihat di dalam rumah. Ia sering pergi pagi-pagi, pulang larut malam, bahkan kadang menginap di rumah temannya di kota lain dengan alasan pekerjaan. Rina merasakan kekosongan yang begitu dalam. Ruang tamu terasa sepi. Halaman rumah yang biasanya ramai dengan obrolan mereka kini sunyi. Rina mencoba bertahan. Ia kembali fokus pada suaminya, berusaha menata diri, tersenyum meski hatinya berantakan. Tapi setiap kali melihat kursi teras tempat ia sering duduk bersama Pak Dedi, kenangan itu muncul lagi. Rasanya seperti luka yang terus terbuka. Suatu malam, suaminya tiba-tiba memeluk Rina dari belakang. Aku lihat kamu sering murung, capek ya? Katanya lembut. Rina menahan napas, matanya berkaca-kaca. Ia ingin jujur, ingin meluapkan semua yang selama ini ia pendam. Tapi kata-kata itu tak pernah bisa keluar. Ia hanya bisa membalas dengan senyuman samar, sambil berdoa semoga rahasia itu terkubur selamanya. Di sisi lain, Pak Dedi duduk sendiri di sebuah warung kopi pinggir jalan di Bandung. Ia menatap gelas kopi yang sudah dingin, pikirannya melayang jauh. Ia tahu, cintanya pada Rina tak akan pernah bisa dimiliki. Yang tersisa hanyalah penyesalan, sekaligus rasa syukur karena ia memilih mundur sebelum semuanya benar-benar hancur.
Hidup berjalan seperti biasa. Dari luar, keluarga itu tampak utuh, tanpa celah. Tapi di dalam hati Rina dan Pak Dedi, ada ruang kosong yang tak pernah bisa diisi lagi. Ruang yang dulu diisi oleh sebuah rasa, yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Dan begitulah, kisah mereka berakhir bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan pengorbanan. Karena ada cinta yang harus dikubur, demi menjaga nama baik dan keutuhan keluarga. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa cinta yang salah tempat, meskipun terasa begitu kuat, pada akhirnya hanya akan membawa luka dan penyesalan. Ada kalanya kita harus berani melepaskan sesuatu yang kita inginkan demi menjaga hal yang lebih besar, keluarga, kehormatan, dan masa depan. Menahan diri memang menyakitkan, tapi itu jauh lebih bijak daripada merusak kehidupan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.